Dukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Tadi ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Satu hal lagi ya, ini adalah bentuk dari kerakusan politik dari Jokowi dan para relawannya. Saya kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini, relawan Jokowi, sudah membahas tentang 2 periode. Mesti kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Tadi ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Sikap kesatria Pak Prabowo sangat luar biasa, beda sekali dengan Pak Jokowi yang sangat ambisi menginginkan saat ini mendukung 2 periode, padahal Pak Prabowo belum genap 1 tahun menjabat sebagai presiden. Dan benar sekali apa kata politisi PDIP ini, bahwa Jokowi dan pendukungnya memang sangat rakus dan ini adalah bentuk kerakusan politik. Satu hal lagi ya, ini adalah bentuk dari kerakusan politik dari Jokowi dan para relawannya. Saya kaget tadi ketika mendengar beliau berdua ini, relawan Jokowi, sudah membahas tentang 2 periode. Meskipun mereka selalu berdalih ini kan obrolan internal, konsumsi internal. Tetapi dari konsumsi internal itu kita bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan syahwat politik dan mereka tidak melihat kondisi bangsa saat ini, yang mana bulan Agustus kemarin, di bulan kemerdekaan bangsa ini, kericuhan terjadi di mana-mana. Saya pikir Jokowi tadinya akan mengumpulkan relawannya, berbicara kepada relawannya untuk ikut menenteramkan bangsa. Ternyata tidak, mereka malah berbicara tentang politik 2 periode. Dan ini adalah sebuah kerakusan politik yang nyata-nyata dipertontonkan ke publik. Sementara Pak Jokowi tidak mau dan relawannya tidak mau menilai dan mengevaluasi kinerja Gibran seperti apa. Publik sekarang mempertanyakan Gibran ini dari kapabilitasnya. Layak tidak menjadi wakil presiden? Kalau mereka pasti akan bilang layak. Bahkan Ade Armando bilang terbaik sepanjang masa. Saya kaget di situ. Nah, sekarang kita melihat situasi ini bahwa sebentar saya selesaikan. Apa yang ditunjukkan oleh Jokowi dan para relawannya adalah kerakusan politik. Mereka tidak ingin menertibkan apa yang terjadi di bangsa kita, menenteramkan situasi politik yang memanas kemarin, tetapi malah sibuk bicara tentang 2 periode. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden Republik Indonesia. Ini tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kerakusan politik. Dan Jokowi, ya memang kita tahu sejak awal sudah rakus secara politik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang, sebentar saya selesaikan, Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SBY bicara tentang global security, kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode? Ini negarawan atau apa? Jelas saya harus mengatakan ini adalah sebuah kerakusan politik. Mau dibantah mau apa silakan saja, tapi publik akan melihat ini adalah bentuk kerakusan politik. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan panas. Karena begini, Jangan panas. ini menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Bara JP. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya dialisme. Dia Bara JP juga. Saya pendiri Bara JP juga.
Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian Karena karena Gitu. Jokowi tidak Jadi- mampu memimpin bangsa. Nah, ya Kalau mungkin soal saja, kebagian, mungkin saja tanya terjadi Jokowi dan tanya ada dulu merasa saya dia, orang yang aku menolak nggak kebagian. jabatan. Apa nih? Nggak Enggak. jadi komunisasi kemarin aku mau Enggak. lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa Ya, dikonfirmasi. jadi kan saya Tapi saya katakan di sini, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Malu, saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu lebih baik saya format. ya, Tapi saya Jokowi menjelaskan. malah mempertegas karena apa yang niatnya 2 Anda periode. katakan itu adalah hoax dan Itu bukan hoax. Kerakusan politik Jokowi itu bukan kerakusan hoax. seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan Secara politiknya terperinci. sudah terlihat dari Bukan sejak kerakusan Gibran politik. menjadi calon wakil Bagaimana presiden. Anda mengatakan Itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Bangsa Oke? ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapasitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik Apakah daripada Anda lebih Jokowi baik dan lebih pada baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Ya, Gibran. artinya Dari semua Anda sisi sah, keilmuan Anda- saya lebih Anda bagus dari Gibran. mengatakan bahwa lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Pak Hanya kalian Prabowo dan relawan Mas yang menilai Gibran. Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi adalah untuk Apa? Mengatasi Papua. skincare. Papua diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Gibran untuk sudah ke Papua, sebagai- apa yang terjadi? Ya, Tidak ada untuk apa-apa. sebagai dengar dulu saya dulu. Ya, diberikan oleh Pak Prabowo untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Papua. Beliau juga ditugaskan sebagai pengganti Pak Presiden ya, untuk tugas-tugas beliau waktu di PNG ya 50 tahun ulang tahun PNG. Anda salah besar, Anda hanya melihat in front of the door. Tapi Anda tidak lihat dari backdoornya seperti apa hubungan beliau dengan Pak Prabowo. Itu kan klaim kalian. Itu klaim kalian. Kalian boleh saya mengklaim. bagaimana bisa klaim. Saya berbicara langsung Masyarakat dengan melihat fakta. Saya berbicara langsung dengan Mas Wapres. Oke? Oke. Anda tidak bisa klaim untuk itu karena saya langsung Ya berbicara. masalahnya Mas Wapres menjelaskan menghadiri Papua semua, Nugini merdeka menjelaskan semua yang apa yang mendukung terjadi, Israel. apa yang terjadi. Dan ini tidak saya bicara tidak saya akan bicara di ruang publik seperti ini, ya. Yang jelas apa yang saya katakan, ya. Apakah dia bekerja? Dia bekerja. Bagi-bagi Apa yang susu sama ditugaskan skincare. oleh Pak Prabowo untuk bekerja? Dia bekerja. Coba, ya. Katakanlah 20 yang terjadi dengan 25 sampai 30 Agustus itu. Apakah dia nggak bekerja? Dia bekerja dalam silence, ya. Wih. Working the silence. Silence. Ya. Because Dia tidak mau dilihat oleh spotlight. Tidak. Bang Andi. Spotlight utamanya adalah Pak Prabowo Subianto sebagai silent karena memang dia tidak tahu harus ngapain. Baik, Bang Andi, Video ucapan Pak Prabowo tadi mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo tidak ambisi dan tidak rakus politik, akan tetapi sangat beda jauh sekali dengan relawan Jokowi maupun Pak Jokowi sendiri. Jauh-jauh hari, pemilu masih panjang dan masih lama, tentunya masih tahun 2029. Akan tetapi saat ini Pak Jokowi dan relawannya mendukung Prabowo dan Gibran untuk 2 periode, itu ucapan Pak Jokowi. Nah, ini jadi polemik ya, karena masyarakat akan menyimpulkan jika masyarakat yang kontra dengan Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi ini adalah rakus politik, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Ferdinand Hutahian, politisi PDIP tadi. Sangat hasrat sekali Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, kegelisahan apa sebenarnya yang dialami Pak Jokowi? Apakah jika Gibran hanya 1 periode, nanti akan ada sesuatu yang akan menimpa Pak Jokowi? Karena jika Gibran hanya 1 periode, tentunya kekuasaan Pak Jokowi ini sudah selesai. Sementara Pak Jokowi sendiri ditimpa beberapa isu dan masalah. Salah satunya yaitu dugaan-dugaan ijazah palsu, bahwa Mas Wapres Gibran juga sama. Pendidikannya pun dipermasalahkan oleh beberapa kelompok. Salah satunya yaitu kelompok Roy Suryo CS. Tabir ini seakan tidak pernah akan terbuka, yang dugaan-dugaan ijazah palsu, bahkan dugaan-dugaan korupsi pun hingga saat ini tidak pernah terbukti. Aduan-aduan masyarakat pun sudah banyak sekali yang mengadukan bahwa dugaan korupsi Pak Jokowi ini memang ada.
Atau memang dari penegak hukumnya sendiri sangat enggan untuk memproses atau menyelidiki aduan-aduan masyarakat tersebut. Masyarakat selalu mengkait-kaitkan, memang Pak Jokowi ini sangat besar sekali pengaruhnya, sehingga jika ada permasalahan atau dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan seperti ijazah palsu pun hingga saat ini seakan-akan ditutup-tutupi. Bahkan para penegak hukum seakan-akan takut kepada Jokowi dan berpihak kepada Jokowi. Kita semua pasti tahu kejanggalan-kejanggalan di beberapa pekan ini. Salah satunya KPU merubah data milik Gibran untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan ada lagi KPU menerapkan peraturan, yaitu peraturan KPU nomor 731 tiba-tiba dirubah secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain. Dalam beberapa jam KPU tiba-tiba membatalkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat luas. Masyarakat pun bertanya-tanya, bahkan beberapa pihak menduga bahwa KPU sengaja melindungi Jokowi.